Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Putri Suciati dengan NIM 231101040020 dari kelas D1. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran dan modul ajar di MISD berbasis moderasi beragama. Prinsip perencanaan pembelajaran. 1. Prinsip perkembangan. 2. Prinsip perbedaan individu. 3. Prinsip minat dan kebutuhan anak. 4. Prinsip motivasi. 1. Prinsip perkembangan. Perindap perkembangan memiliki makna bahwa anak yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Pada setiap tahap perkembangan, anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada waktu pemilihan bahan dan metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan anak. 2. Prinsip perbedaan individu. Dalam merancang pembelajaran, perlu memperhatikan prinsip perbedaan individu. Setiap anak memiliki ciri karakteristik yang berbeda-beda. Guru perlu memperhatikan karakteristik setiap anak untuk memberikan bantuan belajar bagi anak, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan bimbingan belajar anak. 3. Prinsip minat dan kebutuhan anak. Dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan bahan ajar dan penyampaian setepat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Yang keempat, prinsip motivasi. Motivasi memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi, hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran itu ada tujuan, materi, metode atau strategi, kemudian penilaian. Tujuan, hal pertama bagi seorang guru dalam melakukan pengajaran yaitu harus mengetahui apa tujuan belajar yang akan dicapai. Karena tujuan belajar merupakan landasan bagi seorang guru untuk membuat perencanaan yang akan menjadi hasil yang diharapkan. Selanjutnya materi. Selain tujuan, komponen esensial kedua yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran yaitu materi ajar. Menurut Wahab, materi merupakan bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian yang dapat berupa pengertian konseptual, isi proses dan keterampilan, model atau strategi. Metode atau jalan. Metode adalah jalan atau cara. Menurut Winarno Surahmat, metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Atwi menyampaikan bahwa metode pembelajaran adalah cara dalam menyajikan atau menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan, isi atau materi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian adalah proses, cara memberikan nilai. Trianto mengungkapkan bahwa penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis. Dan yang terakhir itu adalah cara membuat modul ajar. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menyusun materi yang inklusif, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dan menyusun evaluasi dan mengukur sikap dan pengetahuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.